Kan? Satu ya, enggak apa-apa. Satu ingat dari diri sendiri dan jurusan dari STM. Dua ngambil gelar elektronika untuk mengambil jurusan. Masuk sini, Makan kerja. masuk sini secara paksa atau enggak? Masuk di sini secara paksa orang tua atau tidak? Minat sendiri. Bagus. Sebenarnya saya tidak mau masuk politeknik. Jujur, bagus. Sudah masuk SN jadi langsung terjumbus ke politeknik. Memang apa yang mau masuk politeknik? Alasannya apa? Alasannya masih D3. D3. Udah. Iya. Kalau enggak langsung ya jadi enggak. Berarti secara paksa. Enggak paksa. Misalnya. Sangat. Kau kata intai lo. Enggak kakak baik. Udah abang kau, Abang kan mentor. Maksudnya? Panjang ceritanya ini. Ini yang mantap nih. Tanya kau sih. Sebelum memilih jurusan kan ada abang memberikan Google dicek jurusan apa aja yang mau kau pilih kan di pilihan. Pas lalu. Di jurusan di UNDAN dan di Polnet dan saya lihat saya tertarik dengan teknik elektronika. Disarankannya di Polnet lebih bagus dibanding tempat UNDAN, jadi saya pilih sini. Udah. Udah nggak? Udah. Lanjut. Katanya panjang. Alasan masuk Tujuannya? alasan saja masuk Polnet, terus aku milih prodi itu. Oke, karena yang pertama alasan saya masuk Polnet karena memang saya pengen meneruskan bakat minat saya terutama di bidang listrik. Saya suka sekali dengan merakit alat listrik. Kemudian saya juga tujuan saya masuk sini itu tadi meneruskan bakat minat saya tentang listrik. Sedang matikan itu. Karena saya tahu dari bapak saya, kebetulan bapak saya di sini juga di listrik. Kalau Mantannya nikah. Kalau kuliah tuh lebih baik ngambil di sini aja daripada di Unpad, karena kalau di sini kita lebih mengutamakan skill dibanding teori. Kalau masalah teori itu gampang, asal itu skill dah ada, teori masih bisa lagi. Tapi yang baru Alasan saya masuk Polnet itu Curi tes SN itu memang awalnya memang di sini, jadi kebetulan prodi yang dipilih itu benar tepat sesuai keinginan, jadi yang daftar sini. SMA-nya pas makan Pertama apa belajar kemarin tuh. TKJ. Tapi kalau terus tom sedikit mati. Tertarik dengan teknik informatika tuh karena kalau dia tuh sekarang tuh belajar asuh dengan itu tuh apa tuh pakai komputer, jadi Pernah kerja di ada TC, ada minta dulu atau gegar. Nah, Kalau saya ingin melanjutkan jurusan sama mau kejar cita-cita saya. Apa cita-citanya? Mau masuk PLN. alasannya? Alasannya emang suka sama listrik ini. Didukung sama orang tua. Berarti tahu tentang listrik. Tahu. Sudah dari STM udah diajarkan. STM mana? Singkawang. Pisang Taizan bilang. Apa tadi? Tujuan masuk Polnet dengan prodi. Tujuannya
Tujuan masuk Polnek ya nanti kalau ini sempat pekerjaan kita. Alasan milih prodi elektronika kemarin kan ada kawan bilang ya nanti kalau kuliah kalau bisa Satu teknik kelas. elektro aja. Satu kelas. Nanti bisa lah abang bantu. Alasan masuk ke Polnek ingin meluluskan ilmu, alasan beli prodi karena kepo dengan Kepo. masuk ke dunia Informatika. itu. Informatika. Simak. Gak ada yang ikut-ikut kawan kan masuk sini nih. Ada kakak lah. Jangan ada abang. Ada yang ikut asal kuliah kan? Alasan saya sih sebenarnya sebenarnya mau kuliah. Enggak mau kuliah. Adabnya ke kakak, jangan ke abang. Nah, apa adab ke kakak ya? Adab ke kakak ya? Apa untuk Ulang-ulang. Sebenarnya Tujuan. alasannya karena disuruh orang tua. Tujuannya. Sebenarnya itu nggak mau kuliah. Karena disuruh. Alasannya masuk prodi disuruh orang tua juga. Aku kan Alasan masuk prodi kalau ini karena saya mikir tuh banyak kerjaannya dengan komputer. Nah, Alasannya alasan masuk ini prodi dengan tujuan tuh Polnek. Alasan saya masuk Polnek sih lanjutkan lanjut ya. Alasannya masuk teknik informatika mau menjadi programmer. Alasan saya masuk Polnek karena kan pertama saya malas mau ujian SBMPTN. Malas. Pertama kan saya lolos SNPTN. Terus saya tidak lolos SNPTN, saya coba lagi SNMPTN di sini. Terus lolos, tapi orang tua nyuruh SBMPTN, saya tidak mau, jadi saya ambil Polnek karena malas mau belajar lagi. TBK Alasan masuk teknik elektronika pertama sebenarnya saya tidak ada niat mau masuk elektronika. Niatnya Saya dari teknik sipil. Pas pendaftaran udah di teknik sipil, tapi Tercampur. oleh kawan diubahnya jadi teknik elektronika pas Hamin 1 finalisasi saya tidak lihat, jadi terubah ke teknik elektronika. Saya suka kawannya. Kawannya lulusan bilang satu prodi. enak lah bisa nyontek. Berusaha meyakinkan bisa tidak masuk teknik elektronika jadi Kawannya menyuruh masuk elektronika. Kawannya Kawannya mau sama-sama Kalau dulu. di elektronika terpaksakan nggak? Imbas 3 tahun. karena saya Imbas 3 tahun dia. Wow, fisika banyak loh. dari awal kan sudah suka fisika. Gara-gara salah imbas 3 tahun nih. di sini kan lebih banyak praktek jadi bisa nambah skill baru. Bisa 3 menit imbas 3 tahun. Nah, berarti bisa edit video gitu atau pakai aplikasi-aplikasi lain bisa. Jadi awalnya saya cuma iseng-iseng daftar di SM. Iseng-iseng. Saya coba cari-cari apa sih gimana sih itu politeknik gitu. Dan ternyata itu bagus. Kalau lebih banyak praktek daripada teori kan. Dan untuk kerja kan memang skill kita itu sangat diperlukan. Teori udahlah nomor 2 kan dulu. Gitu. Jadi awalnya tuh mama saya tak setuju saya di sini. Terus saya yakinkan kalau memang benar-benar teknik informatika itu sangat berguna untuk kita di masa depan. Karena kita akan memasuki masa industri 4.0
semuanya akan digantikan oleh teknologi komputer. Jadi saya coba cari tahu semua tentang teknik informatika dan segala tentang lingkupnya gitu. Saya yakinkan mama saya dan akhirnya mama saya itu setuju dengan apa yang saya pilih. Diam satu suara. Alasan masuk teknik informatika karena teknik informatika dengan grogi. Nhân grogi. Manteng cowok kali nih. Ada yang ganteng apa nih? Ada yang ganteng nih. Teknik informatika penting gitu untuk nanti di masa depan lah, untuk sangat dibutuhkan di negara kita di Indonesia untuk memajukan teknologi di negara kita. Calon sukses. Masuk Polnet ya alasannya memang katanya sih sudah di UNIF, tapi di Polnet lebih bagus sih kayaknya. Saya tanya sebenarnya, saya survei orang, Mbak sebaiknya saya pilih universitas atau politeknik, terus yang lain jawab pasti politeknik lebih bagus soalnya dia membuktikan skill kita gitu, biar nyaman untuk terjun ke lapangan. Sedangkan kalau di SMA saya juga ingin memperbanyak pengalaman dengan skill. Di SMA kan soalnya teori. Jadi skill kita tuh saya sedikit gak, praktik tuh jarang gitu. Jadi saya coba lanjut. Alasan masuk sini karena lebih suka praktik pada teori. Terus masuk ke sini karena Mila sendiri juga orang tua suruh ke sini. Kalau milih prodi teknik elektronika karena melanjutkan dari sekolah. SMK 4. Pontianak. Nanti kenal bang. Maju lah bang nih. Ya. Mengapa coba lagi? Prodi apa? Teknik. Oh. Elektronika. Berarti satu samping ya, tetangga. Alasan masuk Polnet itu kan dapat saran dari keluarga, teman, guru. Jadi masuk di sini buat nyoba SNPTN. Terus alasan masuk teknik informatika itu karena kan kita sekarang hidup di zaman modern, jadi kita butuh kayak komputer, biar gampang cari dan kan sekarang komputer di Alasan masuk Polnet karena kan kemarin ngambil yang SN Intan, terus nyoba juga di sini karena pengumuman di sini duluan, jadi ngambil ngambil informatika karena ikut kakak. Ngikut kakak gitu. Kakaknya semester? 2 tahun. 2 tahun dah. 2 tahun kuliah nih. Itu semester 5. Semester 5. Ya mau 5 lah. Tahu. Nanya. Alasan masuk Poltek tuh gara-gara disarankan dari guru, terus juga udah pernah dicari tahu gitu tentang politeknik terbaik di Indonesia. Terus Polnet itu salah satunya, jadi mikirkan peluang kelulusan waktu daftar. Kalau masuk teknik informatika itu lanjutkan ke jurusan dari SMK. Rekayasa Prakarya. Mau diambil lagi. Diambil lagi. Untuk program pengisian buku saku, di buku saku ini mesti nanti perlu konsultasi kalian ke dosen. Misalnya kalian mau nanya tentang mata kuliah kalian atau kalian bisa nanya ke dosen atau ke kakak kalian nanti format itu. Jadi
Programnya itu nama ini nama yang mau kalian konsultasi. Nah, dosennya atau konsultasi itu bisa ditanya, ini waktu jawab. saya bisa konsultasikan tentang apa? Tentang kuliah atau aku yang Tentang praktik atau apa? bebas mau konsul apa? Pokoknya seputar kuliah lah. Tadinya itu nomor HP yang kayak dikonsultasikan. Kayak kakak dua dan Itu yang pasangan. Yang lain lanjut. Iya, jadi abang nanya nama-nama itu tulisan kalau jurusan TIA ya, jangan jurusan lain. Jurusan itu di listrik sama informatika dan ini itu kan boleh jangan kalau di lain jangannya di nama apa? Berarti Bisa satu jurusan ya. Atau kalian kepo tentang jurusan prodi lain boleh tanya. Jurusan lain. Nanti langsung ke sini. Oke, apa potong dulu. Di sini ada yang belum ikut baju tidak? Baju jurusan? Belum. Belum kok. Nanti yang buka Yang ini, hari ini. Tulis. yang belajar bisa di band kalian tuh yang dari band kalian ke sini ke sini. ini harus juga. Kalau bisa sih waktu apa sih Kak? Bisa dari makan ini. Harus Ada ada yang konsultasi. kan itu untuk Harus ada konsultasinya. Konsultasi dulu kita tanya. Berarti kita tanya kan, susah di tulis itu kita tanya. Yang begitu jawaban, ada ditulis. Oh, itu jawaban abangnya. Tanda tangan abang itu. Yang tanda tangan yang lain. Pusing. Pak, kapan mulai ini? Pas masuk kuliah sih. Masuk kuliah. Kuliah Makan yang materinya 14 tuh udah mulai masuk. Kalau 14 kita sama banget. Kamu masuk. itu belum tahu soalnya belum ada keputusan dari dirjennya mau cara online atau mau jadi nanti ibu kabar saya. Transformator. Sudah dibuat juga yang sapu. Trapu.
Nah, kalau ngasih info misalnya kalian ini mau hubungi dosen nggak ya? Kalian tuh jangan langsung apa ya? Jangan langsung ke intinya itu. Kalian tuh kalian ceritakan dulu misalnya nama kalian dari salam dulu. Salam dulu kamu. Salam orang Islam, salam. Kalau Jurusan dari non prodi Islam, mana? Nama kalian terus jalan kalian terus masuk tujuan kalian nanya ke dosen dokter. Jadi itu harus ada tata caranya, jangan langsung meditasi itu yang sopan, lihat waktunya juga. Jangan jam misal jam 12 mau ke dosen kan tidak sopan. Ada yang perlu ke radio. Ya semuanya Pak. Dan semua Pak. Udah. Saya bawa ini abang jalan. Ketika waktu soalnya Rin. Udah tuh. Apa bertanya kan? Apa bertanya kan? Udah. Nah, Kakak tuh selanjutnya mau jelaskan tentang kompensasi. Misalnya kompensasi kalian terlambat tuh, kan kalau di prodi Kakak, kalau terlambat tuh selama berapa menit ya? Nah itu disuruh lari itu kelas 1. Kemarin kan di itu yang datang. kalau listrik dengan elektro terlambat waktu begini, aku nanti itu kompensasi. Kalau kompensasi kita bayar pakai kerjaan kita pakai misalnya disuruh retail tapi itu kerjaan yang disuruh retail kompensasi. Boleh tepuk tangan nggak ya? Udah Kak, tanda tangan Kak. Terus itu karakter dosen. Nah, ada karakter dosennya tuh yang dekat, yang dekat gitu. Dia tuh misalnya tuh kalian tuh terlambat sedikit ya masuk jam kuliah dosen tuh bisa kalian kena itu sampai kena disuruh lari tuh dosennya. Terus apa ya? Sama dosen itu biasa ada dosennya apa tuh kita lambat tuh juga yang dikasih toleransi biasa 15 menit ya, tapi kita masuk itu jam 7. Seperti pesanan. Sensor bisa udah jelas kan ada karakter. Oh iya, sedikit yang prodi listrik semester 5 kita magang tapi cuma sebulan semester 5. Oh tidak, satu semester enggak. Satu lagi kalau sudah saya mungkin semester 6 mau saya magang di sana kita kena ini konsultasi dengan dosen tanya jawaban apa kalian tugas di sana, terus nanti kita jawabkan di situ. Setelah jawab kan biasa nih nanti
tanya lagi tugas saya kalian tuh apa nanti bisa mau disuruh berapa Belum magang tempatnya baru ngajukan sendiri apa diajukan dari dosen? kata dia sih waktu semester 5 gitu sih diajukan sendiri. Ngajukan diri. Itu ngomong dengan kantor anak banyak saya dipandu. Berarti apa ini? Itu macam kita ngajukan dulu, bukan ngajukan tanya dulu ke kantor ada tempat magang atau enggak, kalau enggak ada cari tempat lain. Kalau tak dapat otomatis dosen itu nyalahkan kalian. Nah, susah dulu. Nah, tentang abang nak lari, sampai lari uang sekolah. Pindah kok? Nah, ada yang mau nanya kita tentang ini sebelum abang pergi. Kakak ini tak tahu. Saya tidak tahu. Ada bikin salam? Berikan. Ada yang daftar? Ada. Terus, ada lah nanti. Mungkin kalau data IPG untuk dari KDN katanya Ada dapat lagi. kalian harus dapat lagi. Nah, waktu kita kuliah nih ada jam 2 sampai jam 7. Dari jam 7 sampai jam 2. Nah, terus dari jam 2 sampai jam 9. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk sampai malam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanya lah, nggak usah malu. Dah, siapa mau nanya lagi listrik atau Jam TL? kuliah ke, jam praktek ke. Bebas mau dari listrik, mau dari matematika. Oh iya, satu lagi. Tadi. Oh iya, satu lagi. Kalau udah ketemu Pak Shopping, kalian tuh awas kerjaan tugas dia ya. Kalau tidak, otomatis kalian tuh menang apa? Menang apa atau dikasih C langsung? Wow. Dikasih C. Shopping. Full instruksi waktu itu fisika. Semester 1. Kalau semester 2 pengajar etika fisika tak ada. Satu semester pelajaran ini Satu semester. Nah ya abang pergi ya. Assalamualaikum. Iki. Ketemu panjang tuh kalau bisa uang sebelah atau namanya gitu. Yang situ. Oke, tadi siapa nama ketua KMJ? Ini dulu. Cepat Bang Eka. banyak kakak. Bang Eka, prodi teknik informatika. Kalau yang tadi ada tadi abang-abang yang
kompensasi HAM itu tadi tuh, itu wakil ketua HMJ namanya Bang Jenny, prodi elektronika. Oke? Udah lah, tapi itu sikit mau kami. Bang Jenny langsung tadi di sini. Sejauh Bang Jenny masih. Sama ya. Jadi kita belajar seputar HMJ, himpunan mahasiswa jurusan Teknik Elektronika Politeknik Politeknik Negeri Pontianak. Jadi jurusan yang ada di Politeknik Negeri Pontianak ini di bagian khususnya di Teknik Elektro itu ada 3 prodi. Yang pertama prodi Teknik Listrik, kedua prodi Teknik Elektronika, yang ketiga prodi Teknik Informatika yang sudah jelaskan dari jawatan. Terus apa itu HMJ? Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro adalah organisasi mahasiswa di tingkat jurusan di Politeknik Negeri Pontianak yang merupakan kegiatan ekstra kurikuler. Keberadaan himpunan mahasiswa jurusan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Himpunan mahasiswa merupakan media bagi anggotanya untuk mengembangkan pola pikir, potensi, dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmunya agar siap terjun ke masyarakat. Himpunan mahasiswa jurusan Teknik Elektro atau HMJTE berada di bawah koordinasi BEM Polnet. Adapun kegiatan HMJ umumnya hanya terbatas pada kegiatan tingkat jurusan, khususnya dalam rangka pengkajian dan pengembangan keilmuan setiap jurusan. Pengurus HMJ dipilih dalam pemilihan raya yang melibatkan seluruh mahasiswa di tingkat jurusan. Lanjut ke tugas dan fungsi HMJ. Di sini HMJ berfungsi sebagai organisasi di mana pelaksanaan kegiatan pengembangan kemahasiswaan di tingkat jurusan yang berkaitan dengan pengembangan penalaran dan keilmuan serta sikap profesi sesuai dengan bidang ilmu dan program studi jurusan. HMJ mempunyai tugas pokok antara lain yang pertama melaksanakan ketetapan BEM dan MPM, yang kedua merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pengembangan kemahasiswaan di tingkat jurusan yang berkaitan dengan pengembangan penalaran dan keilmuan serta sikap profesi sesuai bidang ilmu dan program studi, serta sesuai garis-garis besar program yang ditetapkan MPM. Yang ketiga, melakukan koordinasi kegiatan dengan BEM dan MPM. Dalam melaksanakan tugasnya, HMJ melakukan koordinasi dan konsultasi dengan ketua program studi. Boleh. Sebulan materi. Enggak ada. Kau kan minta kan? Assalamualaikum. HMJ mempunyai tugas pokok antara lain melaksanakan ketetapan BEM dan MPM, merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pengembangan kemahasiswaan di tingkat jurusan yang berkaitan dengan pengembangan penalaran dan keilmuan serta sikap profesi sesuai bidang ilmu dan program studi, serta sesuai garis-garis besar program yang ditetapkan MPM, melakukan koordinasi kegiatan dengan BEM dan MPM. Dalam melaksanakan tugasnya, HMJ melakukan koordinasi dan konsultasi dengan ketua prodi. Ketua HMJ ditetapkan dan dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh BPM. Struktur kepengurusan. Ini struktur kepengurusan dari pembina. Di bawah pembina ini terdapat dewan penasihat, ketua,
dimisioner, wakil ketua, bendahara, sekretaris per komisi A, B, C, dan D. Di bawah komisi A ada F3K atau forum ketua kelas. Di komisi B terdapat lab robotik untuk IT dan PLC Lab. Filosofi lambang JDE. Filosofi lambang ini Imparan itu mewakili dari listrik, memiliki makna sebagai pembangkit dan penggerak semangat untuk prestasi, khususnya mahasiswa jurusan teknik elektro Politeknik Negeri Pontianak. Wireless mewakili prodi teknik informatika, memiliki makna dapat memancarkan perubahan positif di lingkungan jurusan teknik elektro Politeknik Negeri Pontianak dan masyarakat. Dan resistor mewakili prodi teknik elektronika, memiliki makna dapat memperkecil kemungkinan terjadinya masalah dan mencari solusi, khususnya untuk mahasiswa jurusan teknik elektronika Negeri Pontianak. Dua peristiwa menggambarkan keberadaan FJDE Bonet, dan di sini ada segi 12 pada garis penambangan tanggal berdirinya FJDE Bonet ini pada tanggal 12 April 2006. Program usia komisi. Tahu apa dong? Oh, gitu ya. Social distancing. Kerjanya iya kali. Uang berapa? Ada. Boleh lah sejuk ang nakboy. Gini orang ikannya. Yalah. Nggak boleh kali aku masuk. Kau lah. Sini. Saya belum banyak mengenai prospek ataupun daftar kerja untuk urusan Kau siapa? Jadi saya Nonton siapa? Kau ke? Menurut live. Oke. Udah selesai belum? Udah selesai belum? Nang apa? Mau live di gini. Kau kamu dipilih. Ya udah selesai belum? Udah selesai belum? Langsung aja dah. Langsung ya? Aja dah. Ambil alih langsung. Ambil alih langsung. Selanjutnya Muhammad Wildan. Sampai hati je tinggi. Lab. Lain tinggi. Agak bawa baju. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tujuan saya mengapa saya masuk Polnet, yaitu karena saya ingin memperbanyak praktik di Polnet. Karena di Polnet teorinya lebih sedikit. Yang kedua, karena di Polnet itu siap pakai atau siap kerja. Mengapa saya memilih prodi D3 dan Informatika? Karena saya ingin memperdalam ilmu saya sebelumnya pada saat SMA, supaya saya lebih banyak tahu tentang teknik informatika dan lebih saya ingin tahu lagi tentang teknik informatika, yaitu tentang coding. Mau kerja di mana setelah lulus Polnet? Saya setelah lulus Polnet, saya ingin bekerja sesuai dengan bidang keahlian saya. Misalnya kerja di Telkom, atau bagian IT, ataupun bikin usaha komputer sendiri. Tetapi sebelum kerja, saya ingin melanjutkan diplomat 4 atau S1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Andre. Alasan saya masuk Politeknik Negeri Pontianak karena saya lebih suka praktek daripada teori. Lagian kalau teori saya sering ngantuk. Mantap, keduanya kerja Yudis. Agar saya tahu bagaimana rasanya jauh dari keluarga, sekaligus untuk belajar mandiri dan disiplin dalam berbagai hal. Alasan saya memilih prodi D3 dan listrik karena saya berpikir listrik itu akan dipakai
terus dari masa ke masa. Memang bisa. Di atas dah belum? Di atas. Gila. Bisa nak masuk ya. Di batas ni. Dah kasih kau. Masuk apa ya? Dah. Tak. Ini dah ada shop. Memang ada. Dia tak tengok nang. Assalamualaikum. Kepala diri kita. Lanjut. Kan? Aku nak lihat fikir. Bagi listrik. Lanjut. Dari sini kita minta. Oke. Bagus. Kan. Kaprodi, tapi kaprodi ini itu Irman. Biasa di listrik. Siapa? Pak Irman. Irman. Tadi itu 3 orang yang ngomong tadi itu. Yang kedua, prodi teknik elektronika, ada tahu? Elektronika? Bagus. Teknik informatika? Jadi apa yang semuanya? Ya. Jadi tahu tuh namanya tulisan. Nanti. Jangan sampai nanti nyari. Yang mencari kau ada yang bertahu. Nah, itu dikasih tahu kalau yang tahu ini apa itu HMJ? Di sana apa? Elektro bukan elektronika. Dengan mahasiswa jurusan teknik elektro adalah organisasi mahasiswa pendidikan jurusan di politeknik yang mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Keberadaan himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ rasanya sekali oleh dan untuk mahasiswa dari mahasiswa untuk mahasiswa kayak presiden dari derajat untuk ini dari mahasiswa untuk jadi HMJ itu merupakan media bagi anggotanya untuk mengembangkan pola pikir, potensi, dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin. Oh, masuk. Memang boleh. Aku siapa? Jadi buku saku ini bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan kalian sendiri. Jadi untuk buku saku kayaknya boleh lah ya, untuk 1 lembar kita sisakan untuk hari ini anak-anak. 1 anggota mentor di buku saku kalian masing-masing ada tantangan kita semua. Dan untuk yang tadi aku bilang di politeknik connect ini dia mengutamakan absensi ya. Absensi ini sangat penting. Jadi kalau misalnya kalian jarang masuk ataupun tidak ada izin segala macam, itu bakalan susahnya balik di diri kalian. Ada kalau misalnya di sekolah mungkin dia cuma panggil guru BK mau ini selesai gitu kan. Tapi kalau
kalau misalnya di kampus ini itu namanya kompensasi. Kompensasi ini tergantung dari jam alfa kalian. Entah 8 jam, Mau subuh. Satu sampai Aku. apa ya? Mana nak? Lantai ini dah lah. Tahu ke uang yang berapa? Tiga. Angga mana angga? Tiga hari je. Lama dia. Kenapa? Saya isi materi ini kan. Ya. Ini ada orang anak. Dan harus disiplin. Gak boleh melewatkan sesuatu. Udah berapa kan? Untuk prodi biasanya setiap dosen di prodi-prodi itu biasa sama karakternya. Yang garis besarnya karakternya itu lah. Karakternya. Tapi abang nggak mau nama. Nanti karena tadi sendiri. Jadwal pelajaran itu kapan dikasih? Maksudnya? Jadwal pembelajaran itu. Mata kuliah. Mata kuliahnya kapan dikasih? Kapan dikasih? Biasanya aku masuk kuliah. Pas masuk kuliah. Akhir-akhir mau masuk kuliah itu biasa kami 7 kali. Tahu biasanya pas kuliah. Padahal tidak ada uang apa? Tadi kan yang bawa buku satu udah. Pulpen udah isi di mana? Buku saku buat Satu. Nah, buku satu tuh khusus untuk kami untuk kalian konsultasi. Kami sekarang untuk konsultasi. Kami jawab selama kami bisa. Sampai kalian nanya tentang bang ini gimana? Tidak apa nanya tentang tugas kita apa? Jadi selama kita magang selama kita ada di pondok di selama tahu cuma 1 semester atau cuma pas PKK ini. Kalau bisa selama kami ada pondok. Selama kami ada di sini. Nanti kan abang udah semester 5. Abang udah selesai. Ini abang mesti lah nanya sama abang ini. Kalian mau nanya-nanya tugas aku segala macam itu nggak salah, minta ajarkan tugas ini bang, cara kerjakannya gimana, nggak masalah. Kami akan kami jawab selama kami mampu. Itu kalau kami tidak mampu, tidak mungkin jawab. Itu ya. Jadi dengan Kalau mata kuliah itu sifatnya permanen atau setiap bulan diganti? permanen 1 semester. Paling hanya berubah jadwal waktu ya. Misalnya kan biasanya kan di awal ini kan berantakan jadwal ini, masih ada tabrakan sana sini, tabrakan sana sini. Biasanya minggu depan tuh diganti, itu baru ganti gitu. Tidak masalah sih kalau menjangkau. Kalau ada dapat baju lab atau baju bengkel, harus dipakai. Kalau ada dipakai dikeluarkan. Tapi ketentuan bajunya itu nanti ada yang dosen ya. Misal aku ini, karena harus pakai baju ini, aku ini harus baju ini. Misal, Dikasih tahu. nanti dia sama dosen. Nanti kalau dosen yang ngasih tahu, tak tanya. Pak, ini dulu Pak. Kalau ada bengkel, pasti pakai baju bengkel. Kalau bengkel pasti pakai baju bengkel. Ada baik bebas, yang penting bergerak. Kalau ada bergerak, sesuai dikeluarkan. Ya, mau kita tutup pakai jaket, atau mau ketahuan. Biasa dalam kelas tidak boleh jaket. Harus dibuka jaket, jadi ketahuan. Dan itu pakai baju bergerak atau enggak. Ini meja. Oke, ada lagi. Oke.
Asik. Sige. Oh, iya. Ini ya. Nah ini mau ini konten IG, juga informasi. Dia mau live IG. Jadi, caranya pakai masker ya. Pakai masker ya tolong ya. Jelas kan? Jelas kan? Pakai masker. Iya, jelas kan? Oh iya. Oke, tadi kan udah kan lanjut ke fungsi tugas pokoknya itu melaksanakan ketetapan BEM. Jadi sebelum AMJ melakukan program kerja di tahun ini, jadi AMJ itu adanya namanya rapat istimewa. Nanti di sana ada dibahas rapat istimewa. Rapat istimewa nanti di sana dibahas GBHK, gerakan garis haluan besar ke mahasiswaan atau organisasi. Nanti ada yang namanya ADRT. ADRT mungkin kawan-kawan yang dari sebelumnya itu pernah tahu lah ADRT itu. Terus nih yang kedua ada merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pengembangan kemahasiswaan dan di tingkat jurusan yang berkaitan dengan pengembangan kenadaraan dan ilmuwan. Tadi itu yang mau bilang tuh misalnya kawan-kawan tuh ingin buat sesuatu yang baru di jurusan yang elektro, silakan. Jadi kawan-kawan di sini tidak ambil kuliah, anda jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Terus melakukan koordinasi. Jadi sebelum melakukan kegiatan, AMJT ini sendiri apa dulu di internalnya. Nanti baru perwakilan dari AMJ, misalnya dari ketua AMJ itu mengkoordinasikan ke BEM, Bang kami mengatakan ini, membutuhkan ini, dibuatkan proposal ya Bang. Jadi baru disilakan mereka. Oke, dalam melaksanakan tugas AMJT itu nanti tuh konsultasinya ke ketua AMJT, konsultasinya itu ke ketua jurusan dan dewan penasihat sama ketua pembina AMJ sendiri. Oke, ketua pembina AMJT nanti ada di situ. Nantilah ada di struktur, nanti abang kasih tahu ke pembinanya. Oke bang, lanjut bang. Nah ini struktur pengurusan. Jadi pembina sendiri di pembina, dewan penasihat, ketua dan demisioner. Jadi abang kasih tahu ya, dicatat nih. Pembina himpunan mahasiswa jurusan. Nama pembina itu tuh Pak Ridwan. Beliau dosen teknik elektronika emang. Pak Ridwan. Makasih bang. Udah, lanjut ke dewan penasihat. Aman. Sudah tahu kan tadi siapa ini? Kan? Udah ini yang undang mau pernah foto. Oke. Siapa namanya? Yang mau oke nggak ada tuh. Oh, kayak tadi tuh yang selesai mau. Oh, ini kita nanti gini. Masalah tadi. Mungkin mau. Jadi mau tanya soal organisasi itu tadi HMJ. Nanti ada namanya berdasar itu. Iya. Pakai masker. Itu
Suruh pakai masker. Untuk semuanya pakai masker ya. Terus tinggi. Rapi belum? Tapi belum mah. Udah memang. Ini seluruh nih. Iya tadi ya, semangat ya. Iya. Ini yang video tadi yang organisasi. Belum jelas ya? Yuk, yang mau nanya tadi HMJ gitu gimana? Jadi itu HMJ itu sebagai penyalur gitu ya dari jurusan ke mahasiswa. Kita sebagai penyalur gitu. Saya mau tanyakan itu. Tentang jurusan lingkungan lihat perkuliahan kan Masalah keseharian, organisasi atau apa. Semua mencakup yang penting mencakup perkuliahan gitu. Tanya ya. kalau ini gimana bang? Sini enggak? Rapor dosen gimana? Bang, lumayan banyak nggak ini kegiatan yang diadakan HMJ? lumayan banyak sih, enggak cuma satu gitu. Misalnya dari kegiatan-kegiatan besar itu sudah ada program memang dari setiap tahun itu, tapi enggak mesti cuma itu. Kayak ada penggalangan dana. Penggalangan dana nih fleksibel, enggak mungkin kayak ada musibah gitu. Itu bisa terjun ke lapangan. Contohnya yang terakhir tadi kan kayak banjir di bagian Hulu sana kan, itu ada banjir. Jadi kita ada galang dana di setiap lampu merah gitu. Jadi itu kita tuh saling berpartisipasi untuk membantu kawan kita atau masyarakat sana. Kita membantu gitu masalah dana terjun ke lapangan dalam pada komisi D. Tapi tidak cuma komisi D, kita tuh saling berkolaborasi dengan UKM lain maupun dari komisi lain gitu. Terus perkuliahan yang ada bisa mata dosennya gimana bang? Dosennya gimana? Mata kuliah gimana? Waktu konsultasi itu semua? Udah semua? Tentang organisasi? Masalah organisasi dan apa gitu. Organisasi dan kita semua? Jadi abang tekankan di sini untuk jurusan teknik elektro tidak boleh telat dalam perkuliahan. Jam 7 online masuk. Jam 7 lewat 1 pasti ada sanksi dari dosen. Untuk karakter dosennya beragam. Jadi mungkin dijelaskan oleh abangnya karakter dosennya gini. Terserah dosen. Biasanya 1 menit biasanya dikali 5. Maksudnya apa? Kalau telat 1 menit disuruh push up 5 kali 1 menit. Kalau 10 menit 20. Itu biasa terserah dosen. Mau push up atau turun lapangan. Biar semangat itu masuk kuliah. Biar kalian bukan hanya hukuman sebenarnya, tapi pembelajaran buat kalian. Supaya kalian besoknya lakukan lagi. Kompensasi ini berat sebenarnya. Soalnya dilakukan pada waktu libur kuliah. Teman kalian tidak UAS dan saya UAS libur, kalian tetap kerja kompensasi. Dan terus kan